Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan memiliki peristiwa-peristiwanya sendiri dan memiliki keutamaan-keutamaannya sendiri. Nah, di bulan Sya'ban ini ada juga peristiwa yang begitu luar biasa di dalam sejarah Islam. Ada 7 peristiwa di bulan Sya'ban yang penuh keutamaan dalam sejarah Islam. Sejarah Islam mencatat ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Bulan ini merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang berada di antara 2 bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan. Kata Sya'ban berasal dari kata Sya'ban yang berarti mereka. Penamaan ini karena posisinya yang berada di antara Rajab dan Ramadan, sehingga Sya'ban menjadi bulan penghubung menuju datangnya bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, membuka pintu ampunan, memberikan pertolongan, serta membebaskan hambanya dari api neraka. Selain keutamaannya, Sya'ban juga menjadi waktu terjadinya beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Lalu, apa sajakah peristiwa di bulan Sya'ban ini? Berikut 7 peristiwa di bulan Sya'ban, mulai dari pengangkatan amal hingga perintah bersalawat yang perlu diketahui oleh umat Islam. Peristiwa bulan Sya'ban yang penuh keutamaan. Berikut beberapa peristiwa di bulan Sya'ban yang penuh keutamaan. Pertama, berpindahnya kiblat umat Islam. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah perubahan arah kiblat umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berpaling dari kiblat sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis di wilayah Syam ataupun sekarang di daerah Yerusalem, menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, bertepatan dengan bulan Sya'ban. Para ulama salaf memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu pasti terjadinya peristiwa ini. Namun, mayoritas ulama menyebut perpindahan kiblat berlangsung pada pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya sekitar 18 bulan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah. Perubahan kiblat tersebut merupakan hal yang sangat dinantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering berdoa dan menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan wahyu sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Bunyinya adalah Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Artinya, sungguh kami melihat wajahmu, yaitu Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa perpindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka.
Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu yang pertama, sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sejarah yang kedua adalah diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Abu Ja'far At-Tabrani menjelaskan bahwa tahun kedua Hijriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam. Ketentuan tersebut diriwayatkan turun pada bulan Sya'ban. Saat Nabi Muhammad SAW baru tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi melaksanakan puasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW kemudian menanyakan alasan puasa tersebut. Mereka menjelaskan bahwa hari Asyura merupakan hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya serta menenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kami lebih berhak daripada mereka atas Musa." Setelah itu, beliau turut berpuasa dan mengajak umat Islam untuk berpuasa bersama beliau. Namun setelah kewajiban puasa Ramadan ditetapkan, Rasulullah SAW tidak lagi memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Meski demikian, beliau juga tidak melarang jika ada umat Islam yang tetap melaksanakannya. Pada tahun yang sama, Rasulullah SAW juga memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Beliau mengajarkan agar zakat tersebut dibayarkan 1 atau 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sejarah yang ketiga di dalam bulan Sya'ban adalah peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik merupakan salah satu kelompok yang memusuhi Rasulullah SAW dan merencanakan upaya pembunuhan terhadap beliau. Rencana tersebut diketahui setelah seseorang sahabat dari kalangan Badui menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriyah. Dalam peperangan tersebut, pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan dan melumpuhkan pasukan Bani Mustalik. Itu yang ketiga. Sejarah yang keempat yang terjadi di bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya semua amal manusia. Bulan Sya'ban dikenal sebagai masa ketika seluruh amal perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini, segala perbuatan hamba diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kekuasaan dan keagungannya. Pengangkatan amal ini juga menjadi bukti bahwa setiap perbuatan manusia akan ditampakkan dan dicatat oleh para malaikat. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Karena seringnya beliau berpuasa. Sehingga beliau menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itu diangkatkan amal-amal kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Sungguh luar biasa. Yang kelima, keutamaan yang terdapat di bulan Sya'ban adalah bulan ditentukannya ajal manusia. Bulan Sya'ban juga disebut sebagai waktu ditetapkannya ajal manusia. Pada bulan ini, ketentuan tentang hidup dan mati seseorang hamba dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa di bulan Sya'ban?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah di bulan ini telah menulis seseorang sebagai mayat di tahun itu, maka aku senang ajalku datang kepadaku sedang aku dalam keadaan berpuasa." Inilah menjadi bukti bahwa
di bulan Sya'ban adalah bulan ditentukannya ajal manusia. Keutamaan yang keenam di bulan Sya'ban adalah adanya malam nisfu Sya'ban. Inilah yang sering kita dengar-dengar di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, terdapat malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 Sya'ban, yang dikenal sebagai malam penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan kepada hamba-hambanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah Tabarakallahu wa Ta'ala melihat kepada semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian memberikan pengampunan kepada mereka semuanya, kecuali kepada mereka yang musyrik dan orang yang selalu mengajak kepada perselisihan. Selain itu, nisfu Sya'ban juga dikenal sebagai malam terbukanya pintu-pintu langit yang dijaga para malaikat. Karena keutamaannya, umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang berlangsung pada pertengahan bulan Sya'ban dengan berbagai ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni orang yang meminta ampunan, kecuali pelacur dan penarik pajak." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Ais. Beberapa amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban antara lain adalah melaksanakan salat sunat, membaca Al-Quran, membaca zikir, memanjatkan doa, serta membaca surat Yasin. Kemudian keutamaan yang ketujuh yang terdapat di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban juga menjadi waktu turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menegaskan pentingnya memuliakan Rasulullah dengan memperbanyak selawat sebagai bagian dari amal ibadah sehari-hari. Perintah tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya adalah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Itulah 7 keutamaan ataupun sejarah-sejarah penting yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak tertinggal berita-berita menarik selanjutnya tentang sejarah Islam.